Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Seperti yang saya katakan terdahulu bahwa kita hari ini akan berbincang-bincang dengan apakah itu Pak Tani ataukah penyuluh pertanian pada program pertanian, ya. Dengan nama programnya adalah Mitra Tani, ya. Insya Allah sampai nanti ke pukul 10. Dan telah hadir alhamdulillah di studio saat ini. Kita perkenalkan saja, beliau adalah Pak Yahya dari BPP atau Penyuluh Pertanian Kalua. Betul begitu Pak Yahya? Ya, benar Pak. Apa kabar Pak Yahya, sehat? Alhamdulillah sehat pada hari ini Pak. Wih, alhamdulillah. Kelihatan mukanya kelihatan sumringah Pak Yahya. Iya, alhamdulillah. Oke, dan kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pertanian Pak Yahya. Oke, siap Pak. Boleh aja kita bahasa Banjar Pak Yahya lah. Oke, siap, Supaya kita lebih- bahasa Banjar. Supaya lebih nyaman pemandiran nih. Iya, oke. Oke, dan temanya Pak Yahya, efektifkah teknologi padi apung di lahan rawa lebak? Iya, oke. Karena di daerah selatan Tabalong nih banyak daerah rawa Pak Yahya lah. Iya, daerah rawa. Daerah yang selalu digenangi banyu gitu nah. Iya, benar. Dan sebelum kita lebih lanjut bercerita atau ngobrol terkait dengan padi apung di rawa lebak ini, kita juga mengundang Pak Yahya buat netizen yang pengen bergabung bersama kita. Boleh ya? Boleh, siap. Mana tahu mereka dapat akun kah? Oke, Atau siap. anak berbagi kisah kah terkait dengan rawa ini? Silahkan di line telepon 0813 4878 2112 atau lewat komentar Facebook ya. Oke. Dan Pak Yahya, dijelaskan dulu apa Bang sebujurnya nih nah padi apung di lahan rawa lebak. Kisahkan dulu. Oh, oke. Sebelumnya kita sapa dulu semua pendengar yang mendengarkan pada saat ini. Jadi perkenalkan lagi, nama saya Yahya. Ulun berasal dari daerah selatan, khususnya daerah Kelua. Nah, jadi saya di sini di BPP sebagai PP programmer. Nah, jadi kita ditugaskan untuk membina di Desa Apukung untuk kegiatan padi apung. Di Apukung lah. Di Desa Ampukung, Pak. Heeh. Nah, jadi untuk padi apung tersendiri ini awal ceritanya jadi begini. Jadi kemarin ini kita bercerita dulu. Nah, dulu awalnya kan kita sebelum kegiatan ini itu kita ada kunjungan Pak dari Bank BI. Bang BI Ya, datang ke Kalua kah? datang ke Kelua. Nah, jadi datang ke Kelua, di sana pengen untuk pengembangan padi apung. Nah, jadi setelah kita berbincang di balai, kemudian lalu kita ke lapangan. Nah, setelah ke lapangan kemarin itu, jadi kita beberapa titik untuk wilayah Kecamatan Kelua kan yang khususnya rawa lebak. Itu kan kalau wilayah Kelua ini mencakup 2 kecamatan, dari Kecamatan Kelua dan Pugaan. Nah, jadi awalnya kita ke Desa Masintan dulu. Nah, setelah tim survei ke sana kayaknya kurang cocok katanya. Nah, lalulah beralih ke Desa Ampukung. Nah, setelah di Desa Ampukung itu pas waktu awal perencanaan itu kemarin di keadaan tanah itu memang kering, Pak. Setelah musim tanam kemarau, ya. Nah, lalulah kita bercerita bahwa di Desa Ampukung ini, Pak, kalau di saat musim air itu airnya dalam, dan kita kirim foto dan video di waktu keadaan air dalam. Nah, lalulah mereka di sana semacam laporan, Pak, bikin laporan ke atasan mereka. Nah, setelah beberapa minggu lalu kita dihubungi lagi. Nah, jadi dihubungi katanya positif untuk kegiatan padi apung di Desa Ampukung. Nah, dan awalnya mereka menawarkan itu, Pak, cuman 1000 styrofoam untuk pelaksanaan kegiatan ini. 1000 styrofoam. Iya. Untuk tanaman padi. Iya, untuk tanam padi. Dan setelah itu kan kami ini kan selaku
pendamping di sana itu kaget juga Pak awalnya mendengar 1.000 itu kan Banyak nih. banyak. Nah jadi Pak setelah itu kan kita koordinasi lagi dengan pemerintah desa, dengan ketua-ketua kelompok beserta Ya. masyarakat. Kayak Pak kita ini kan ini kata ulun kan artinya Pak suatu terobosan baru nih. Sesuatu yang hanyar nih. Yang hanyar nih bagi Bu Hanpian. Ya. Nah, mau Bu Hanpian nih hendak mengembangkan istilahnya nih kan padi apung. Setidaknya mencobai. Iya, mencoba. Nah, lalu pan dari itu kan setelah kami berdiskusi akhirnya berdatangan yang untuk sarana dan prasarananya itu, Pak. Lalu setelah itu kita dihubungi lagi. Ditambah lagi katanya. Stropomnya jadi 700. Jadi 1.700 nih. Jadi 1.700. Nah, dan awalnya masyarakat dan petani di sana itu Pak kayak melihat itu kan banyak nih tumpukannya. Wah, kayak apa ini menggawi? Iya, nggih, kayak apa ini Jer? Kita menggawi ini Jer. Iya. Jadi lalulah dari itu kita koordinasi Pak dengan Bang lagi dan kita betakon lah lawan yang pernah. Iya. Nah, jadi kan kita betakon dengan kabupaten tetangga yaitu Hulu Sungai Selatan, Kandangan, khususnya daerah Daha, daerah Negara. Nah, jadi lalulah dari situ alhamdulillah masyarakat ini sudah model kayaknya tuh ada bayangan Pak. Iya. Nah, lalulah dari itu sebelumnya memang kami belum pernah Pak itu. Oke. Pak Yahya, tadi Pak Yahya berkisah melihat tumpukan styrofoam 1.700 tumpukan. Yang pertama 1.000 dikirim lagi 700. Kayak apa gini Mang Gawi? Iya. Nah, sebujurnya Pak Yahya, bisakah dijelaskan atau setidaknya memberikan gambaran kayak apa garang menanam padi sistem apung ini Pak Yahya? Nah, ya. Ada seperti umumnya bertanam baru di tanah. Bisa jelaskan secara umum. Nah, jadi alhamdulillah Pak dengan itu kita memang itu tadi awalnya itu kan bingungnya itu banyak itu kayak apa setelah kita tadi koordinasi Pak artinya lawan yang pernah sekalinya belajarnya itu rupanya Pak di sini beda dengan kita Buhuma biasa. Ya. Nah, jadi bedanya itu kayak ini. Biasanya kan pertama dulu bedanya kita dari segi pawong Pak. Bibit. Nah, bibit. Nah, bibitnya itu kalau biasa kan orang misalnya dalam pehumaan itu misalnya 10 burung itu bisa sampai 1,5 belik bibitnya. Nah, kalau ini Pak dari bibit itu kita kemarin cuman makai 10 kilo. Jadi lebih sedikit. Lebih irit dan di waktu ibaratnya itu kan untuk yang tanamnya itu dasar memang kawa kita artinya dasar sesuai lawan prosedur kita artinya tuh benih itu ditanam di saat umurnya kurang dari 21 hari. Oke. Sebentar Pak Yahya, tadi Pak Yahya berkisah bahwa bibit yang digunakan untuk tanam padi apung ini lebih sedikit. Itu apakah sama luasannya ketika misalnya 1 hektar memerlukan kalau yang normal dengan menggunakan tanah normal misalnya. Itu untuk 1 hektar misalnya untuk 1 blek bibitnya, apakah dengan sistem padi apung ini untuk luasan area 1 hektar, apakah lebih irit tadi sekitar 10 kilo saja? 10 kilo Pak. Apakah luasannya sama Pak? Luasannya itu kalau kita kan biasanya Pak rawa lebak ini kan identik dengan banyak perlu paung. Masalahnya itu kan petani di sana sistemnya itu Pak diampak dulu, setelah diampak baru kan orang diandal. Nah, jadi kan benih itu tuh perlu dianakkan Pak. Iya. Nah, beda dengan prinsip budidaya padi apung. Nah, kalau kita hitung itu kemarin itu luasannya itu dirapatkan lah istilahnya stropomnya dirapatkan. Itu kurang lebih sekitar kita pakai itu Pak 1/4 hektar aja. Untuk 1.700 stropom ini tadi. Itu kurang lebih sekitar 18 borongan lah. Kalau dirapatkan. Lah. Nih, ini kan kita pakai itu. Jadi kan di sini di pemeliharaan. Nah, jadi kan agak lebar, Pak. Jadi kan kita pakai jukung atau perahu untuk pemeliharaan. Jadi ya istilahnya tuh kurang lebih sekitar 1,5 meter lah.
Nah, itu aja yang mengolah jadi banyak lah kelihatannya. Oh, iya. Cuman kalau kita rapat-rapatkan itu kalau kami hitung itu kemarin sekitar 18 burongan lah. 18 borongan lah. Iya. Pak Yahya, itu seberapa besar sih sebenarnya styrofoamnya Pak Yahya untuk satu kawasan tersebut? Berapa luasnya styrofoamnya? Oh, strukturnya itu untuk luasannya itu satunya itu kalau lebarnya itu cuman 1 meter, panjangnya 2. Oh, 1x2 ya. 1x2. Oke, jadi nanti bibit padi itu ditanam di situ, begitukah? Ya, jadi Pak bibitnya itu langsung setelah kita semai itu Ya. kemarin yang ada ini pengalaman kami itu umur bibit padinya itu cuman umur 12 hari, Pak. Bibit padinya? Iya, langsung dan kita menanamnya itu kada perlu banyak. Jadi kami kemarin itu paling banyak 3 batang. Nah, gitu, Pak. Oh iya. Pak Yahya, bayangan orang bertanam padi apung. Itu kan mengapung nih artinya Iya, nih di atas. mengapung. Iya. Apakah di dalam styrofoamnya itu diberi tanah juga kah atau kada kah? Nah, jadi kayak ini, Pak. Jadi kayak apa Untuk sistemnya nih? sistemnya penanaman kami di sana. Jadi memang di sana itu untuk tanamnya itu memang kita kemarin itu ada 3 campuran bahan, Pak. Nah, jadi dari limbah karet, sekrap. Oh iya, limbah karet. Sekrap karet beserta arang sekam dan tanah. Nah, jadi untuk perbandingan kemarin itu kami dalam untuk aplikasi itu misalnya kita pakai 3 arko, nah, arko pertanian. Ya. Nah, 3 itu tanah lapisan atas dan untuk yang sekrap sama arang sekam tadi itu satu arko perbandingan. Oh, 1 Pak. banding 1. Iya. Oke, itu. Oh, jadi Itu dicampur untuk sebagai media. Kenapa kita pakai itu arang sekam? Nah, jadi di situ Pak kita pengalaman ini kan kita melaksanakan itu supaya istilahnya itu Pak di campuran polybagnya itu tidak padat, Pak. Oh, iya iya. Itu. Supaya gampang akarnya. Supaya ya memang akar. Oke. Supaya Dan gitu. kalau boleh juga tahu nih Pak Yahya, paritas padi yang tanam itu apakah sama dengan paritas padi yang biasa ditanam oleh Bapak petani-botani di Ampukung, Pak? Nah, jadi gini Pak, untuk varietas di sana memang kita kemarin dari minta ke Bank BI itu kelas padi benih pokok Pak. Nah, jadi untuk bisa diturunkan lagi. Nah, diturunkan lagi untuk itu kayaknya kemungkinan bisa 2 turunan itu bisa diturunkan. Nah, untuk varietasnya memang biasa kita di sana pakai varietas artinya yang unggul itu kita pakai benih Inpari Nutrijing, Pak. Oh, sama aja artinya Pak lah? Sama, ya. Oke. Pak Yahya, sebelum langkah bertakon lebih jauh nih, apa Bang keunggulannya Pak Yahya antara bertanam padi apung dengan bertanam padi secara konvensional Pak Yahya? Nah, jadi untuk keunggulan ini kita memang dari segi bibit dulu. Nah, bibit kita lebih sedikit. Lebih hemat. Ya, lebih hemat. Dengan luasan yang sama. Dengan luasan yang sama. Nah, dan itu kan lebih hemat dan di sana Pak kita bisa artinya tuh untuk menambah atau memperbanyak anakan itu kayaknya lebih mudah. Nah, lebih mudahnya itu kan kita istilahnya tuh kan tanamnya itu tidak banyak dan padinya tadi umurnya itu kan kurang dari 21 hari. Nah, jadi kan kalau teori itu anakannya itu kalau kita tanam kurang dari 21 hari itu insya Allah aja kalau dengan nutrisi yang pas itu anakannya luar biasa banyak. Oke. Jadi artinya ketimbang lahan lebak itu tidak berguna karena selalu diairi oleh air karena pada masa musim hujan akan lebih baik dan pastinya lah akan menambah pendapatan Pak Petani Pak ya. Ketika bisa dilakukan sistem padi tanam sistem apung tadi Pak. Oke. Pak Yahya, kita akan berbincang-bincang lagi lebih jauh lagi tentang padi apung ini, siapa tahu karena kalau dikembangkan di mana-mana Pak Yahya lah. Mudah-mudahan bisa dikembangkan bisa masyarakat bisa tahu tuh kayak apa caranya berulah, kayak apa caranya bertani. Kita kembali lagi teman-teman LPL setelah
satu sajian berikut di kebersamaan kita pada program Mitra Tani. Oke, masih pada program Mitra Tani. Tamu saya kali ini Bapak Yahya dari BPP Pertanian Kalua terkait dengan bincang-bincang kita. Temanya, efektifkah teknologi padi apung di lahan rawa lebak? Ya. Iya. Kita lanjut pulang Pak Yahya. Iya, lanjut. Pak Yahya, bisakah dijelaskan Pak Yahya kepada teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini bersama kita? Ya. Kayak apa sistem penanaman dan pemeliharaan padi apung ini Pak Yahya? Oke, siap. Nah, kalau untuk sistem penanamannya, tadi kan ini sangat mudah lah. Artinya mudahnya itu karena itu tadi pertama kita tidak perlu dengan apa istilahnya itu membanyakkan lagi anakannya dengan perlu andal. Nah, jadi kita setelah kita semai di media tanam, kami kemarin itu menggunakan nanpan atau nyiru plastik lah. Ya. Nah, jadi setelah itu kita medianya tadi sudah siap, kita tanam, langsung aja sudah ditaruh di atas stropom yang sudah dilobangi. Nah, dan untuk pemeliharaan, nah dari segi pemeliharaan memang ini agak sedikit lah menguras tenaga. Oke, itulah. Nah, jadi Pak di sini kemarin itu kita untuk pemeliharaan ini kita kemarin sempat itu untuk pemupukan Pak menggunakan sistem yang artinya di alam rupanya kadakawa. Nah, artinya benih ini harus memang istilahnya itu memang perlu 1 minggu sekali diberi nutrisi Pak. Nah, artinya pemakan lah istilahnya itu. Nah, jadi itu kami untuk yang ada itu kemarin itu per 1 minggu melakukan pengucuran Pak. Pemupukan. Oh, istilahnya pengucuran istilahnya. Iya, dikucur istilahnya. Oh, iya. Nah, itu. Oke. Pupuknya tuh untuk nutrisi apakah seperti layaknya pupuk-pupuk pertanian tanaman padi Pak Yahya atau beda? Nah, kalau untuk pupuk kita untuk pemupukan memang awalnya kemarin kan dari awal kita dulu untuk penambahan N memang kita pakai urea kemarin. Nah, jadi kita pakai urea beserta pupuk NPK dari pupuk NPK yang biasa di pasaran. Nah, jadi itu kemarin kita Pak tidak banyak memakainya, cuma sekitar kemarin itu di tempat atau wadah itu yang isi 20 liter itu kita pakai ureanya itu untuk pengucuran itu kita pakai kemarin 120 gram dan NPK-nya itu 80 gram. Artinya lebih banyak menggunakan pupuk atau tidak Pak? Kalau kita lihat yang selama ini memang tidak banyak memakai pupuk. Ini orang kan beranggapan dulu memang kalau padi apung itu boros akan pupuk. Ternyata setelah kita laksanakan kada boros di sana. Oh iya. Nah, jadi untuk pemupukannya kalau menurut ulun sama aja ini kayak kita sistem, cuman kita itu melaksanakan pemupukannya aja yang rutin. Oh, rutin. Harus 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Beda dengan padi konvensional Pak ya. Dan kita di sana juga Pak 2 kali kemarin untuk mengukur di sana kita menggunakan perangkat uji tanah sawah. Nah, kemarin itu di saat umur 30 hari sama 50 kemarin. Oke. Nah, untuk kolaborasi penggunaan pupuk yang kita pakai kemarin. Baik, itu masalah pupuk. Sekarang biasanya kan tanaman ini dipengaruhi juga oleh cuaca nih Pak. Iya. Musim katakanlah begitu. Bagaimana ketika musim kemarau dan bagaimana ketika musim penghujan Pak? Apakah berpengaruh terhadap tanaman ini Pak? Nah, kalau untuk di musim penghujan memang kami kemarin itu ada sempat mengalami kendala. Itu di saat padi berumur 30 hari setelah dipot itu karena cuaca yang ekstrim, artinya Pak hujan panas. Nah, itu kemarin sempat kita itu ada terserang hama itu wereng kemarin. Oh, ada juga ada. Oke. Nah, jadi untuk hama itu ya sama seperti biasa, artinya kita tanam konvensional, artinya untuk wereng habis itu yang hama-hama lainnya itu ada. Cuman kita menyetingnya di situ. Artinya kita melaksanakan
sebelum di atas ambang ekonomi sudah kita kendalikan. Oke, baik, baik. Pak Yahya, tadi Pak Yahya sudah menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana medianya, bagaimana pemberian nutrisinya, Pak Yahya, dan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pemeliharaan, Pak Yahya. Dan ujung-ujungnya nih, Pak Yahya, kan hasilnya nih. Oke. Berapa banyak hasilnya kalau dibandingkan dengan padi konvensional dengan luasan yang sama, Pak Yahya? Nah, jadi untuk hasil kemarin itu memang kita melaksanakan itu kalau pasnya itu Pak, umurnya padi ini umurnya itu kurang lebih sekitar 115 hari. 115 hari kurang lebih 3 bulan lebih sedikit lah. Iya. Nah, jadi kita kemarin melaksanakan ubinan itu kurang lebih waktunya itu belum sampai sebenarnya. Cuman kita pilih kemarin yang memang sudah bernas, artinya sudah berisi. Jadi setelah kita laksanakan ubinan, jadi layaknya seperti di lahan biasa yang stropomnya itu tadi kita rapatkan. Nah, jadi dapat Pak ukurannya untuk 2,5 meter 2,5 meter. Itu kemarin kita ubin Pak, itu hasilnya 3,78 kilo, Pak. 3,78 kilo lah. Iya. Untuk satu wadah itu kan. Untuk yang ubinan 2,5 meter 2,5 meter. Oke. Nah, baik. Jadi kalau kita kalkulasi itu Pak, hasilnya itu dengan kita tanam di konvensional biasa itu mencapai 6 ton hasilnya. Oke, baik. Dan tentu saja ini sangat menguntungkan Pak Yahya. Sangat sekali menguntungkan. Ketimbang lahan itu kada berguna, tidak terurus begitu, penting ditanami dengan tanaman padi sistem apung tadi. Ya, benar. Dan pada gilirannya pastilah pendapatan petani akan meningkat. Bukan begitu Pak Yahya? Benar itu sekali. Oke, Pak Yahya, kita lanjutkan lagi nanti setelah kita sajikan dulu satu informasi berikut ini buat teman-teman kita yang bergabung pada program Mitra Tani. Oke, masih bersama Pak Yahya dari BPP Kalua terkait dengan tanam padi apung. Pak Yahya, tadi dikisahkan ada hama wereng. Iya, ada. Biasanya kalau tanam benih nih selain wereng, burung, tikus, adakah juga hama-hama tersebut dan bagaimana cara mengatasinya Pak Yahya? Iya, oke. Nah, jadi memang itu kemarin kami yang sangat artinya itu waspada sekali kemarin itu. Menjadi perhatian ya? Iya, menjadi perhatian itu burung. Nah, ternyata burung di sana alhamdulillah di waktu sampai sekarang itu tidak ada. Nah, cuman yang jadi masalahnya ini ada memang satu lah. Cuman alhamdulillah kami bisa mengatasi. Kemarin itu di saat padi itu sudah artinya betianan. Nah, tian laki. Nah, jadi di sana itu sempat kemarin ada diserang oleh tikus. Oh, tikus juga adalah. Nah, padahal mau dipikir kayak apa tikus mendatangi padang benyo nih, Pak? Iya, kalau ini kami kemarin berpikiran kayak itu juga tikus ini. Rupanya tikus itu telah kita akan baca-baca literatur, rupanya dia bisa berenang. Oh iya. Nah, dia berarti tikus ini nekat juga, Pak? Iya, nekat juga. Artinya kan dia mencium ada di sana pemakan lah istilahnya. Jadi sempatlah mendatangi tikus itu tadi. Oke. Tapi tentunya sudah ada teknik-teknik tertentu, Pak ya? Ya, untuk teknik kemarin kita koordinasi juga dengan OPT Alsin, OPT Kabupaten kemarin. Nah, jadi kita kemarin itu diberi masukan kita melakukan penyepraian dengan rendaman air jengkol atau jaring, Pak. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillah tikus maulah. Dia mencium aroma jaring tadi. Kada mau lagi. Kada mau parak lagi. Nah, ada mau lagi. Oke, baik. Pak Yahya, sudah ada yang pengen bergabung bersama kita? Pak Andung Sutoyo. Jadi beliau dalam penerapannya di lahan rawa lebak ini, faktor apa saja Pak yang paling mempengaruhi keberhasilan padi apung? Apakah arus air, kedalaman, atau jenis tanaman padinya tertentu, Pak? Nah, jadi Pak, untuk faktor yang mempengaruhi, mungkin tadi kita ada ketinggalan sedikit. Memang untuk pH, Pak. Oh, pH tanah, pH ya, air. pH air. Oh, pH air. Nah, jadi pH air kemarin kita untuk di Desa Ampukung. Nah, itu karena artinya itu kan airnya itu
tidak diam, artinya mengalir, Pak. Mengalirnya itu kan dengan artian dari bawaan dari curah hujan. Nah, jadi setiap saat kita pengukuran itu airnya di sana alhamdulillah untuk pH-nya di atas 5. Nah, artinya jadi aman malah. Aman. Nah, kalau untuk tingkat kedalaman itu sedalam apapun airnya itu ada masalah lah. Ada masalah. Masalahnya dia mengapung. Jadi iya. Dalamnya air ada masalah. Oke. Nah, baik. Itu jawabannya Pak Andung Sutoyo ya. Dan terkait dengan kedalaman air atau jenis tanamannya tadi sudah. Nah, kalau untuk jenis tanaman itu semua jenis tanaman itu bisa aja, Pak. Pada intinya bisa. Pada intinya bisa. Malah ini rencana kami untuk yang berikutnya ini kita pengembangan benih hibrida nantinya. Oke, baik Pak Yahya. Ada lagi nih dari Imis di Pasar Lama. Makasih Pak Imis telah bergabung. Di sini ada Pak Yahya. Kata beliau begini Pak, teknologi padi apung ini canggih benar Pak. Menurut beliau nih, kawah ditanami pada saat bebanyu gitu kan gitu ya. Tapi kira-kira selain padi, tanaman lain kawakah Pak ditanami seperti itu, sistem itu, misalnya lombok apung, tomat apung, terong apung, sistem apung begitu. Bagaimana Pak? Nah itu benar, bagus sekali ini pertanyaannya Pak. Pak Imis Pak. Oh. Di Pasar Lama. Pasar Lama, nggih. Jadi Pak, untuk jenis tanaman sayuran ini kita rencana mau mencoba nih. Jadi kemarin kita berkunjung juga ke di daerah kabupaten tetangga. Nah, jadi rencananya ini untuk kedepannya itu kita rencana ini mau tanam jenis sayuran, Pak. Nah, jadi ada juga yang dengan seperti yang padi. Nah, ada juga kan nantinya kita cobakan tanaman terong, lombok serta tomat di sana. Jadi menggunakan itu beda lagi untuk media tanamnya. Nah, untuk medianya itu mungkin nanti kita menggunakan yang nantinya bekas jerami-jerami yang setelah musim tanam yang lebak yang ada ini. Oke. Nah, artinya kau aja tuh malah bisa. Intinya bisa saja, cuman mungkin nanti medianya diatur. Medianya. Pak Yahya, berapa sih modalnya Pak Yahya untuk melakukan sistem padi apung ini? Perlu nukar wadahnya itu segala macam kan? Terus bagaimana, berapa kalau dibandingkan dengan padi konvensional? Nah, kalau modal memang ini kalau modal awal lah, modal awal memang tak banyak Bang, dikit Pak. Tak banyak Bang, sedikit. Karena nukar itunya lah. Iya. Karena nukar itu kan kalau kita lihat untuk satu stropom itu Pak yang tebalnya 5 cm itu harganya di pasaran kurang lebih sekitar 65.000. Nah, 65.000, habis itu potnya itu kurang lebih sekitar 20 cm rasanya lebar, itu tingginya 15, itu harganya sekitar Rp3.200, Pak. Nah, jadi di situ habis itu kan kalau tanah itu satu stropomnya itu kurang lebih memakainya itu satu arko aja, satu arko untuk tanah tadi. Nah, jadi kalau kita konvensionalkan itu memang kalau untuk satu kali kayaknya belum besar kelihatannya malah. Ya, belum bisa. Cuman tapi untuk kedepannya masih bisa digunakan lagi. Nah, dengan modal stropomnya sekitar 6.000-an malah. 65.000 lah. Iya, ditambah tadi ada sekitar 3.000 untuk potnya ya. Potnya itu tadi. Oh ya, jadi investasi awal memang besar. Memang tapi besar. Setelah itu akan bisa digunakan lagi. Bisa lagi digunakan, tidak satu kali pakai aja. Oke. Pak, target ke depan untuk Kabupaten Tabalang khususnya di daerah selatan terkait dengan tanam padi apungnya, adakah bisa yang disampaikan Pak? Nah, jadi kayak gini untuk target ke depannya. Jadi alhamdulillah kami dari pemerintah desa, khususnya di Desa Ampukung, sangat mensupport untuk kegiatan ini. Nah, jadi ini kan rencana untuk kedepannya memang kami untuk padi apung ini kemungkinan yang stropom masih kita pakai, kita menggunakan alternatif lain, Pak. Jadi kita pakai bambu nantinya. Oke. Nah. Dan berapa tonase kira-kira Pak yang bisa diprediksi untuk ke depan ini Pak? Nah, untuk ke depan kemarin sudah kita berwawancara, artinya berembuk. Kemungkinan untuk skala luasan kemungkinan bisa lebih banyak lagi, dan kami
kemungkinan untuk berikutnya ini kayaknya kecamatan tetangga kayaknya bisa meniru lah juga. Nah, untuk kegiatan padi apung ini yang ada ini kan mungkin kita yang ada sekitar 1.700, mungkin karena kita tambah lagi dengan komoditas sayuran nanti. Kita tambah. Baik, Pak Yahya. Terakhir Pak Yahya, apa yang ingin Pak Yahya sampaikan buat Pak Tani, Bu Tani yang kebetulan mempunyai rawa lebak? Selama ini kan mereka tidak ada kepikiran nih kalau ditanami dengan sistem padi apung. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Nah, jadi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Tabalong, artinya kita jangan melihat istilahnya itu di sekitar kita air. Jadi air itu memang terkadang istilahnya itu kan jadi polemik lah. Nah, bagi kita. Cuman kalau kita sikap, artinya itu kan melihat potensi-potensi. Jadi ulun berharap supaya artinya itu tadi seperti kami jadi bisa lah memanfaatkan untuk misalnya tidak di semata di air, mungkin di situ mungkin sistemnya ini kayak tanaman hidroponik mungkin sama juga Pak ini. Nah, kayak gitu. Jadi air misalnya itu kan bisa untuk bermanfaat lah. Nah, jangan dibiarkan begitu saja, Pak. Iya. Karena selama ini kan bebanyu ya. Ada kalau ditanami ternyata ada lah. Iya, ada solusi. Baik, Pak Yahya, terima kasih telah bergabung di Mitra Tani, Pak Yahya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini ada manfaatnya, Pak Yahya. Amin. Dan teman-teman LPPL itu tadi bincang-bincang kami pada program Mitra Tani terkait dengan pemanfaatan lahan rawa lebak untuk padi apung, ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Yahya lah. Iya, kami siap. undang lagi lah. Siap. Dan kami akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.